Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi jidni ilmah. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, saya akan menjelaskan di Quran surat 17 ayat 23, 24, dan 25. Di ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk jangan menyembah kepada selain daripada Allah. Jangan mengabdi kepada selain daripada Allah. Dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana caranya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini Allah telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di ayat ini Allah berkata, wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, agar kamu jangan menyembah kepada selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu atau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna, jika benar-benar telah sampai indakal kibaroh, dalam pemeliharaanmu, ya, atau kedua orang tua telah al-kibaroh, berusia lanjut, dalam pemeliharaanmu, ahaduhuma au kilahuma, dan kedua-duanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumma, dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, perkataan tidak, perkataan wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima, kata Allah, dan janganlah kalian membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi ini perintah dari Allah langsung. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di Al-Quran ini jelas Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah perintahkan bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di ayat ini Allah mengatakan ketika kedua orang tua berusia lanjut di dalam pemeliharaan kita, Allah memberitahu bagaimana caranya kita memperlakukan kedua orang tua kita, yaitu jika mereka memerintahkan kepada kita, janganlah, kata Allah, kamu berkata uf, jangan kamu berkata uf atau atau tidak mau, ya. Dan ada caranya dari Allah ketika kita belum bisa menuruti perintah kedua orang tua kita, yaitu kata Allah, wa kullahuma qaulan karimah, dan ucapkanlah kepada keduanya, kata Allah, perkataan yang baik, ya. Jadi ketika kita, ya, ingin berkata kepada kedua orang tua kita, hendaklah kita berkata yang baik. Kalaupun kita tidak bisa menuruti perintah kedua orang tua kita, ya, pasti ada di antara kita yang
rasanya kita tidak bisa menuruti perintah kedua orang tua tersebut. Allah kasih tahu caranya bagaimana, yaitu wakul lahuma kaulan karima, kata Allah, dan katakanlah perkataan yang baik kepada kedua orang tua, ya. Bahkan Allah perintahkan lagi untuk wahfid lahuma, untuk merendahkan dirimu terhadap keduanya. Jana'at zulli minar rahmah, kata Allah, dengan penuh kasih sayang, ya. Rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Jadi Allah mengajarkan kepada kita untuk menyayangi kedua orang tua kita, ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan Allah mengajarkan doa untuk kedua orang tua kita. Wa qur rabbi, kata Allah, dan ucapkanlah, kata Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, wahai Allah pemeliharaku, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku pada waktu aku masih kecil. Jadi ini doa yang Allah ajarkan kepada kita untuk kedua orang tua kita. Jadi Allah sayang dengan kita, dan Allah pun sayang dengan kedua orang tua kita, sehingga Allah menurunkan ayat ini untuk menjadi pelajaran bagi diri kita, untuk kita menjalankan perintah Allah yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran ini, sebagai amalan untuk kita, agar kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan menjadi amalan bagi diri kita terhadap Allah, sebagai nilai ibadah kita kepada Allah. Di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, ya. Jadi Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu, Allah tahu. In takunu solihina fa innahu kana lil awwabina ghafura, ya. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia, Allah, Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi jika selama ini kita tidak baik dengan kedua orang tua kita, kita banyak salah kepada kedua orang tua kita banyak mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada orang tua kita, mengatakan perkataan-perkataan yang menyakitkan kepada kedua orang tua kita selalu berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Di sini Allah mengajarkan kepada kita untuk bertaubat. Allah mengajarkan kita untuk memperbaiki diri, dan Allah memberitahu kita bahwa Allah Maha Penerima taubat, ya. Allah Maha menerima taubat. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kamu, Allah tahu, ya. Allah tahu kalau kamu itu orang yang baik, Allah tahu, sehingga Allah kasih jalan keluar kepada kamu untuk kamu bisa memperbaiki diri, untuk kamu bisa bertobat. Jadi jangan sia-siakan waktumu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika kamu ada harta yang lebih, berikan kepada kedua orang tuamu.
Jika kamu tidak tinggal dengan kedua orang tuamu, kamu lihat ke rumah kedua orang tuamu, bawalah sesuatu yang bisa menyenangkan hati mereka. Apa itu makanan, apa itu berupa uang, ataupun apa sesuatu yang bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Jangan kamu pelit terhadap hartamu untuk kedua orang tuamu. Karena selama ini kedua orang tuamu tidak pelit kepadamu. Mereka mengorbankan harta, jiwa raganya demi kamu, anak-anaknya. Dan jika kamu sudah memiliki penghasilan, sudah memiliki keluarga, ya, sudah memiliki harta, ya, berkemampuan di dalamnya, hendaklah kalian sisihkan untuk kedua orang tua kalian. Meskipun itu hanya sedikit, namun sangat berharga nilainya di sisi Allah. Itu bentuk tanda kamu ingat kepada kedua orang tuamu, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini perintah Allah yang paling utama, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi setelah kita mengetahui bahwa Allah lah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, hendaknya kita menuruti perintah Allah, hendaknya kita menjalankan perintah Allah, ya. Apalagi di salah satu ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa hendaknya kita berbuat baik kepada ibu kita, karena ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita, dan selama 2 tahun ibu kita menyusui kita, ya. Dan selama 9 itu menahan rasa sakit yang bertambah-tambah. Dan Allah jelaskan semuanya itu di dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi diri kita, agar kita berpikir, ya, sebagai seorang anak, agar kita berpikir betapa kedua orang tua itu sangat menyayangi anak-anak mereka dengan mengorbankan harta, jiwa, dan raganya untuk anak-anak mereka. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Allah pun mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Jadi Allah benar-benar Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap hambanya. Hendaklah kita selalu menjalankan perintah Allah, hendaklah kita selalu mengingat Allah di setiap saat, di setiap waktu kita. Dan hendaknya kita memperhatikan ayat-ayat Allah yang mana di dalamnya terdapat peringatan, pelajaran bagi diri kita menempuh jalan Allah yang lurus, menempuh jalan Allah Shirathul Mustaqim, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum.